Alhamdulillahilladzi manahha ilaina bi ni'matihi iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ثم استقيم. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, salah satu dari bentuk syukur manusia kepada Allah mencari seluruh amalan yang semua amalan itu berorientasi kepada takarrub ila Allah, melihat semua amalan yang buruk yang itu dijauhkan dengan tujuan Allah mencintai kita. Secara sederhana, untuk dekat kepada Allah secara bahasa, kata-kata dekat itu terambil dari kata qoriba yaqrib yang artinya dekat. Dari kata-kata qoriba yaqrib ini muncullah kata qurban. Secara bahasa qoriba yaqrib adalah dekat, tapi secara makna istilah yang dimaksud dengan qurban ataupun kurban adalah memberikan sesuatu yang tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Dalam konteks hari raya Idul Adha adalah menyembelih hewan kurban.
Jadi seseorang yang ingin dekat kepada Allah, maka mau tidak mau dia harus berkorban. Dan pengorbanan yang harus dia berikan adalah sesuatu yang sangat dia cintai. Maka dalam Islam dianjurkan ketika kita berinfak dan bersedekah atau memberikan sesuatu kepada orang lain, maka berilah sesuatu yang kita cintai. Itu lebih utama bentuk sedekahnya dibandingkan yang tidak kita cintai. Karena di saat itu bukan harta kita yang sebenarnya keluar, tapi perasaan kebendaan dalam jiwa kita yang keluar lalu berganti dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Qususul Anbiya yang dikarang oleh Ibnu Katsir, di situ disebutkan ada sebuah hadis Rasulullah SAW. Rasul mengatakan bahwa Ibrahim itu adalah sebagai Khalilullah, adalah kekasih Allah, sama dengan Rasulullah SAW. Bayangkan jumlah Nabi itu sekitar 124.000 dengan jumlah Rasul 313, dan kita wajib mengimani dari jumlah itu hanya 25 orang saja. Ini mengindikasikan begitu banyaklah utusan Allah yang diturunkan ke bumi, yang tujuannya menyadarkan manusia, tapi fakta di lapangan tak semua manusia mau disadarkan. Maka dalam konteks ini, seseorang yang ingin mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mencontoh kepada para nabi dan mereka melakukan sesuatu sebagai tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Dalam konteks ini, seperti Ibrahim yang diberi gelar Khalilullah, kekasih Allah, maka dia mengorbankan apapun yang dicintainya, dan itu atas permintaan Allah. Ketika dia bermohon kepada Allah kiranya mendapatkan keturunan dari Sarah istri, lalu faktanya Sarah belum mempunyai anak, dan akhirnya Ibrahim menikah dengan Hajar. Di saat Hajar telah mempunyai anak dan rasa cinta Ibrahim begitu tinggi kepada anak dan itu naluri seorang ayah, di saat itu Allah uji Ibrahim agar kiranya anaknya dan Siti Hajar itu ditempatkan di suatu padang tandus yang bernama Mekah sekarang, yang di dalamnya ada Ka'bah. Bayangkan seorang anak yang masih bayi bersama dengan seorang ibu yang tidak ada siapapun yang tinggal di sana, lalu Ibrahim diperintahkan untuk membawa mereka. Kalaulah ada unsur duniawi di dalam hati Ibrahim, niscaya hal itu tidak akan dilakukan oleh Ibrahim karena dia sangat mencintai anak. Tetapi fakta sejarah tidak demikian. Historisnya menyampaikan bahwa hal itu dia lakukan dan dia yakin akan pertolongan Allah. Itu yang pertama. Dia korbankan cintanya kepada makhluk hanya karena Allah minta itu dikorbankan. Pada saat dia disuruh untuk berdakwah kepada kaumnya dan khususnya kepada Raja Namrud ketika itu, kepada ayahnya Azar, yang nama lain daripada ayahnya adalah Tarikh, yang diceritakan oleh Ibnu Katsir. Fakta sejarah dia juga tidak berhasil mendakwai ayah dan Namrud, bukan karena dia tidak pandai berdakwah, tapi karena mereka tidak mau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia tetap bersabar. Dia korbankan keamanannya, sekalipun dia dibakar. Apakah dia takut? Tidak. Keamanannya dia korbankan asalkan Allah ridha dan sayang sama dia. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita terlalu banyak mengorbankan Allah hanya untuk kepentingan dunia. Kita korbankan syariat Allah hanya untuk menyenangi sebagian makhluk, yang kadang makhluk itu ada berupa anak, kadang makhluk itu ada berupa orang tua, kadang makhluk itu ada berupa pejabat atasan kita, kadang makhluk itu ada berupa istri kita, kadang makhluk itu berupa tetangga kita, kadang makhluk itu berupa sahabat-sahabat kita, kadang makhluk itu merupakan orang-orang yang kita muliakan. Hanya karena kita ingin menyenangkan mereka, kita korbankan kedekatan kita kepada Allah, kita korbankan naluri qalbi salim hanya untuk kepentingan dunia. Faktanya mereka tidak akan mampu menolong kita.
Maka di dalam surah Al-Baqarah Allah sampaikan, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah mimma razaqnakum, dari sebagian telah kami rezekikan kepadamu, min qabli an ya'tiya yawmun, sampai sebelum datang masa la bay'un, tidak ada lagi jual beli, wala khullah, tidak ada lagi persahabatan, wala syafa'ah, dan tidak ada syafaat. Ini mendasar bahwa sesungguhnya pada masa dunia kita punya kesempatan untuk berkarya. Pada masa dunia kita punya kesempatan untuk berkorban, karena sesungguhnya kita adalah bagian dari rangkaian sejarah lapor. Pada usia kita balita, status kita sebagai bayi, lalu naik peringkat kita menjadi anak-anak, naik peringkat kita menjadi remaja, naik peringkat kita menjadi pemuda, naik peringkat kita menjadi orang dewasa, naik peringkat kita menjadi orang tua, naik peringkat kita menjadi orang-orang yang sudah sangat usul, akhirnya kita meninggal dunia. Sejengkal perut kita, tapi banyak orang melanggar aturan Tuhan. Padahal sejengkal perut kita ini pun hanya bisa kita isi dengan beberapa makanan dan buahan. Tapi hal ini lebih daripada keinginan perut kita ambil kanan gara-gara nafsu kita. Tapi Ibrahim tidak demikian. Dia korbankan kepentingan dunia hanya untuk Allah. Maka di situ Allah berikan pertolongan kepadanya dengan pertolongan yang tidak disangka-sangka. Orang yang ingin dekat kepada Allah, maka siaplah dia berkorban. Dan orang yang meminta kepada Allah, Ya Allah, Ya Tuhanku, jadikanlah aku hamba-hamba yang soleh. Ya Allah, Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang dekat dengan Allah. Maka waspadalah, ketika doanya dikabulkan oleh Allah, maka cobaan akan silih berganti kepada dia sebagai ujian. Apakah sudah siap dia menjadi hamba-hamba Allah sebagai hamba pilihan? Yang pertama. Yang kedua adalah mereka yang ingin menjadi kekasih Allah, maka dia merasa yakin akan pertolongan Allah. Diceritakan oleh Ibnu Katsir, pada saat Ibrahim dibakar di dalam api sampai 40 hari 40 malam dalam posisi tangan terikat, apa yang dilakukan oleh Allah? Allah tidak memberikan ilmu kebal kepada Ibrahim, tapi cukup Allah mengatakan kepada api, bardan wa salam, dingin dan selamatkanlah itu. Yang terputus hanya tali ikatan saja. Fisik Ibrahim utuh demikian. Bayangkan secara hukum kausalitas, hukum fisika, yang namanya api itu adalah membakar, yang namanya es itu sifatnya dingin. Tapi pada saat itu sunnatullah yang berlaku secara hukum fisika diganti dengan hukum yang lain, karena Allah tidak tunduk kepada hukum yang diberikan kepada manusia. Bukankah yang juga terjadi kepada Nabi Musa? Dengan melalui tongkatnya dia dapat membelah lautan. Andaikan tanpa tongkat pun, apakah lautan bisa terbelah? Bisa, dengan izin Allah. Ini juga yang terjadi kepada Nabi Yunus ketika dia berada dalam perut ikan, lalu dia berdoa kepada Allah, Asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah tolong dia. Ini menandakan orang yang sudah yakin, orang yang sudah dekat kepada Allah, dia merasa yakin bantuan Allah pasti datang. Nah, karena bantuan dari Allah jangan kita akalkan, jangan kita pikirkan bagaimana cara Allah membantu kita. Karena sesungguhnya akal kita tidak akan mampu sampai kepada tahap seperti ini. Akal kita hanya mampu mendeteksi sesuai dengan kadar akal yang dapat dinalar. Di luar itu akal tidak punya kemampuan apa-apa. Jadi seseorang hamba Allah dalam keadaan terjepit, belum tentu dia tidak ditolong oleh Allah. Bisa jadi Allah berikan pertolongan yang tidak disangka-sangka datang. Bagaimana mungkin Rasulullah dalam perang Badar, perang yang besar, di mana di saat itu Rasulullah berdoa sampai membasahi jenggotnya, Abu Bakar sampai menenangkan Rasulullah, karena pada satu jumlah pasukan Rasulullah 3-1, satu kaum muslimin 3 orang kufar. Apa yang terjadi? Secara kuantitas mereka sedikit, tapi Allah berikan kemenangan kepada mereka karena mereka yakin akan pertolongan Allah. Karena sebelumnya mereka telah mengorbankan kehidupan dunia untuk kehidupan yang jauh lebih panjang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ikhlas kita kepada Allah.
kaum muslimin sedang di Jumat yang berbahagia. Kalau kita renungi bersama, setiap waktu kita selalu menyebut nama Allah. Lisan kita berzikir, takbir di dalamnya adalah lafaz Allah, bismillah di dalamnya adalah lafaz Allah, masya Allah di dalamnya adalah lafaz Allah. Dengan ucapan yang sering berganti itu, kira-kira lisan ini akan sampai ke dalam sanubari kita. Apa qalbun kita merasa terpatri di dalamnya adalah lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang kadang-kadang terpisah antara lisan dengan qalbun. Maka qalbun itu secara makna ya merasa terbolak-balik. Maka orang yang mau berbuat baik jangan ditunda, karena pada saat dia ditunda bisa jadi perubahan itu akan kembali terjadi. Dia tidak akan mau melakukannya karena sifat daripada hati itu adalah terbolak-balik. Maka Rasul mengatakan halakal musawwifun, celaka orang yang suka menunda-nunda. Jadi pada saat orang-orang yang ikhlas kepada Allah, maka dia akan berikan apapun hanya untuk Allah. Orang yang dia menjadi pejabat, pada masa dia aktif, dia banyak dimuliakan orang, tapi ada masanya dia akan ditinggalkan oleh orang lain. Orang yang banyak ilmu dimanapun orang akan belajar sama dia, tapi ada masanya dia akan pikun, ada masa berbakti di mana lagi dia tidak bisa mengajar kepada manapun dan di tempat manapun. Orang yang kaya yang dia bangun rumah di mana-mana dan bertransportasi di mana-mana, maka sesungguhnya di masa dia tua nanti, maka tempat di rumahnya pun belum sempat dia putai karena kaki dan tangannya sudah mulai lemah. Orang yang banyak harta dia bisa beli apapun untuk dia makan, tapi faktanya di masa dia tua sudah banyak makanan dunia ini dia hilangkan. Kalau begitulah keadaannya, apa harapan kita hidup di dunia ini? Semakin tua kita, semakin jauh kita tinggalkan dunia, semakin dekat Allah menyertai kita. Maka pada masa 3 malaikat datang kepada Ibrahim, Jibril, Mikail, dan Israfil, dan 3 orang malaikat datang dalam wujud laki-laki. Mereka mengatakan kepada Ibrahim, menyampaikan berita kabar gembira bahwa Syarah akan melahirkan seorang anak dan namanya adalah Ishak. Dan mereka juga menyampaikan bahwa Nabi Lut kaumnya akan dibasmi oleh Allah. Pada saat itu Ibrahim dan Nabi Lut itu hidup sejaman. Kenapa hidup sejaman? Karena sesungguhnya Ibrahim punya ayah namanya Azar. Azar itu namanya lain adalah Tarikh. Tarikh ini punya anak namanya Ibrahim, satu lagi adalah Haran di antara anak yang lain. Haran ini punya anak, salah satu adalah Nabi Lut. Jadi Ibrahim dengan Lut adalah punya hubungan saudara, paman dengan keponakan. Apa kata para malaikat? Kami akan pergi ke kaum Nabi Lut untuk menjalankan perintah Allah, mengazab kelompok Nabi Lut punya penyakit homo. Pada saat 3 malaikat ini datang menjumpai Nabi Lut, lalu mereka menyampaikan kepada Nabi, bergegaslah wahai Nabi, bawalah orang-orang beriman sebelum subuh, karena sesungguhnya pada waktu subuh mereka akan dilantakkan. Dan Nabi Lut berikut dengan orang-orang beriman meninggalkan tempat itu, kecuali termasuk istri yang tidak berada di dalamnya, karena istri bagian daripada kelompok orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika subuh menjelma, maka tempat itu dibalikkan oleh Allah, yang di atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas. Inilah yang terjadi pada masa itu, dan banyak terjadi seperti pada waktu kejadian di Palu pada masa itu. Kaum muslimin, maka mengacu daripada itu, tidak ada sesuatu yang di dunia ini yang terjadinya tanpa sebab perilaku manusia. Kalau ada orang yang memisahkan antara bencana dengan perilaku manusia, maka seolah-olah dia menafikan keberadaan Tuhan, dan dia menafikan keberadaan hukum sebab akibat karena amal yang baik akan mendapatkan tempat dan posisi yang baik di hadapan Allah. Maka dalam konteks, dalam suasana Zulhijjah ini, dalam suasana Korban, mari kita keluarkan semua hal-hal yang berbau duniawi dalam jiwa kita. Kita gantilah
zikir. Kita gantikanlah, masukkanlah Allah di dalam segala hal yang dicintai oleh Allah. Kita masukkan di dalamnya. Inilah yang disebut dengan tahlil. Kita keluarkan hal-hal yang berbau dunia, itu kita sebut dengan tahlil. Kita masukkan hal-hal yang berbau ilahiyah, ini disebut dengan tahlil. Dan pada akhirnya muncullah tajalli. Kita merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita tidak punya kendaraan yang banyak, walaupun kita biasa-biasa saja, bisa jadi kita lebih tenang dibandingkan orang yang berhak. Walaupun fisiknya rusak dan cacat dibandingkan tetangga rumahnya, tapi pada saat itu dia mendapatkan ketenangan batin. Maka dalam prinsip Islam itu tidak selamanya pada tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Islam membalikkan hal, karena tidak selamanya tubuh yang sehat mempunyai jiwa yang kuat. Jiwa yang kuat dalam perspektif agama kita adalah jiwa yang hatinya selalu kepada Allah. Jadi kalau secara fisik dia sehat, bersedekah tidak dia lakukan pada dia mampu, salat berjamaah tidak dia lakukan pada syariat menyuruh dia, kemudian dia tidak bisa berlaku adil pada itu dituntut keadilan kepada dia. Walaupun tubuhnya sehat, dia tiap hari berolahraga, dia tiap hari makanan-makanan yang baik, dia tiap hari makan buah-buahan, tapi sesungguhnya dia sedang sakit. Maka Islam membalikkan pada jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Andai kata jiwanya sehat tetapi tubuhnya lemah, tidak menjadi soal. Dia tetap akan beribadah, dia tetap akan istiqomah kepada Allah sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Maka dalam perang Uhud, sebagian sahabat mengatakan, aku ingin mati di perang Uhud dalam keadaan tangan sebelah kiriku terputus, kaki sebelah kananku terputus. Ada yang bilang, aku ingin terputus dua kaki, aku ingin terputus dua tangan. Mereka tidak indahkan lagi rusaknya tubuh mereka, asalkan jiwa mereka abadi di hadapan Allah, khalidin fiha abada. Makanya selama kita masih mau salat malam, selama kita mau beribadah kepada Allah, selama kita bersedekah, selama kita berlaku adil, selama kita bertanggung jawab sebagai khalifah Allah, dan selama kita bertanggung jawab sebagai hamba Allah, sekalipun kita dalam keadaan miskin, sekalipun kita dalam keadaan cacat, sekalipun semua orang membenci kita, selama Allah mencintai kita, jangan takut, la tahzan, jangan bersedih, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak akan sedih dan mereka tidak akan takut. Wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi manaha ilayna min ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amantu billahi tsumma istaqim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, walaupun nyawa kita sudah berpisah dari fisik kita, maut sudah mendekati kita, khusus untuk orang beriman ini adalah kebahagiaan, karena berpisahnya ruh dengan jasad. Maka di saat itu mulailah yang menjanjikan Allah diberikan kepadanya, mulailah rezeki dari Allah diberikan kepadanya. Fisik akan hancur dan menyatu dengan bumi, karena memang materi ciptaan fisik itu berasal dari bumi. Sementara ruh bagi orang-orang yang beriman kepada Allah tempatnya di ilmi, tempat yang tinggi, yang di dalamnya ruh orang-orang beriman mendapatkan
nikmat yang nikmat itu belum diberikan kepada orang-orang yang masih hidup. Maka selama ruh dan jasad kita menyatu, kita masih punya kesempatan. Anak kita sayang sama kita, tapi ada kalanya dia akan berhenti menolong kita. Wadahullah, saat kapan? Saat kita akan berpindah kepada Allah. Istri kita sayang sama kita, ayah kita sayang sama kita. Saat di dunia, ketika sudah berjumpa dengan Allah, wadahullah, wala syafaat, tak ada lagi pertolongan. Maka mari kita renungi seluruh kegiatan amal kita dalam hidup kita sehari-hari. Selama kita masih bisa meneteskan air mata tanpa kesalahan, selama masih bergetar jiwa kita ketika Allah disebutkan di telinga kita, bersyukur, insya Allah pada masa itu jiwa kita masih merindukan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.